Sejumlah aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Lampung mengeroyok AF, seorang pemuda jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN yang sedang magang di kantor pemerintahan setempat. Belakangan diketahui bahwa korban AF dikeroyok oleh sejumlah oknum pegawai diduga atas suruhan pejabat Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Lampung yang merupakan seniornya di IPDN. Kepala Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra membenarkan hal itu. Ia mengatakan korban harus dilarikan dan dirawat intensif di rumah sakit akibat penganiayaan tersebut pada Selasa 8 Agustus 2023 malam. Korban melaporkan dianiaya oleh atasannya berinisial DRZ. Dari hasil olah TKP atau tempat kejadian perkara diketahui fakta terlapor juga atasan korban. Sementara itu, dari susunan pejabat fungsional di BKD, terlapor berinisial DRZ itu menjabat sebagai Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai di BKD Lampung. Mengutip tribunnews.depok.com, informasi sementara yang dihimpun kepolisian, DRZ adalah senior korban yakni alumnus IPDN Angkatan 29, sedangkan korban alumnus Angkatan 30. AF dikeroyok oleh sejumlah aparatur sipil negara Pemprov Lampung saat kerja magang. Meski telah mengalami sesak nafas, pengeroyokan tetap dilakukan. Penganiayaan terhenti setelah korban tak sadarkan diri dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Kasus pengeroyokan itu kemudian viral di media sosial. Akibat luka dalam yang dialami AF, korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, dari susunan pejabat fungsional di BKD, terlapor berinisial DRZ itu menjabat sebagai Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian Pegawai di BKD Lampung. AF diduga hanya satu dari 4 korban lainnya yang mengalami penganiayaan oleh atasan berinisial DRZ. Namun AF menderita luka yang paling parah di antara rekan-rekannya, bahkan sempat tak sadarkan diri. Paman AF, Edi Sahri, mengungkap keponakannya bersama 4 rekan lainnya sedang magang di kantor BKD Lampung. 1 perempuan alumni IPDN tersebut disuruh pulang, namun 5 lainnya ditahan di dalam ruangan. Saat itu Farhan dianiaya dengan menggunakan tangan dan kaki dalam kondisi mata ditutup. Jadi pelapor ini menceritakan bahwa pelapor mengetahui anaknya dilakukan penganiayaan pada 23.30 yang disampaikan oleh istrinya. Selanjutnya kami melakukan cek korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk, dan tadi kita melakukan olah TKP di tempat kejadian yang dilaporkan. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan mencari mengetahui siapa saja yang terlibat dan dalam peristiwa ini. Sementara saksi ada berapa, Bang? Untuk sementara kita katanya dari saksi pelapor. Nah, saat ini korban masih kita usahakan untuk bisa memberikan keterangan karena korban saat ini masih dirawat di rumah sakit. Jadi yang melapor ini orang tua dari korban. Dari AF. Kalau untuk sementara ini akan ada laporan lagi nggak, Bang, terkait korban lainnya? Sementara kita masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang dilaporkan oleh terlapor, siapa saja yang berkaitan, apapun peristiwa yang terjadi. Dari hasil olah TKP akan kita analisa. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang berkaitan. Kalau barang bukti yang diamanin nggak, Bang, sementara? Sementara kita masih mengetahui dari hasil visum dan beberapa yang kita temukan di TKP. Harus dilakukan. Itu yang harus hari ini semestinya saya lakukan pembinaan itu, karena kita tunda banyak kesibukan teman-teman, kita tunda waktu yang berikutnya. Kemudian kita juga membina adik-adik yang baru lulus. Tugasnya itu jangan semua di Provinsi Lampung Pemprov, tapi ada kecamatan yang mendukung mereka, ada kelurahan yang menanti mereka, ada kabupaten yang menanti mereka. Itu yang perlu kita sampaikan. Itu yang pembinaan yang benar, ya. Latar belakang pembinaan dimaksud itu apa sih? Sudahkah diketahui? Pembinaan. Belum ya, masih dalam penelusuran. Tapi tidak dibenarkan, Pak, ya, kalau pembinaan dilakukan secara fisik atau kekerasan fisik. Tidak dibenarkan. Dan tentunya bertentangan dengan aturan, ya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan YouTube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasin Post.